Om Swastiastu. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani rutinitas sehari-hari. Perlu pemirsa ketahui, UKMJ Podcast merupakan program kerja dari Unit Kegiatan Mahasiswa Jurnalistik STKIP Agama Hindu Amlapura. UKMJ Podcast nantinya akan memberikan informasi-informasi yang menarik dan menginspirasi tentunya. Wah, keren sekali kan UKM Jurnalistik ini? Sebelum kita berbincang-bincang dengan bintang tamu kita hari ini, ada baiknya saya perkenalkan diri dulu. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, mari berkenalan supaya makin sayang. Perkenalkan, saya Tisna yang akan menjadi podcaster pada podcast kali ini. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang kiat mahasiswa aktif berorganisasi. Pemirsa pasti penasaran, siapa sih bintang tamu kita hari ini? Mari kita sambut, inilah dia, Iputu Erlangga Satya Nugraha sebagai Ketua BEM STKIP Agama Hindu Amlapura. Halo Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Kak? Ya, Astungkaro baik, kamu apa kabar? Astungkaro baik sekali. Kak Erlangga, mungkin banyak nih teman-teman dan juga pemirsa UKMJ Podcast belum tahu lebih dalam tentang siapa sih seorang Erlangga. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat biodata diri. Oke, biodata diri ya. Oke, saya mulai dari nama lengkap Iputu Erlangga Satya Nugraha seperti yang disebutkan tadi. Saya akrab dan biasa dipanggil Erlangga. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan saya sekarang menjabat di kampus ini sebagai Ketua BEM. Mungkin asal ya? Iya, Oke, boleh asal silakan. saya dari Antige, tepatnya di Banjartengahing. Oke, salam kenal juga. Halo kepada pemirsa juga. Oke, kita say hello ya. Iya. Oke. Kak Erlangga, sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya lontarkan ini? Ya, Astungkaro siap sih. Oke. Kak Erlangga terpilih menjadi Ketua BEM. Apakah sebelumnya pernah ikut organisasi lain di kampus? Sebelumnya pernah. Sebelum di BEM ini, sebelum menjabat sebagai Ketua BEM, saya ada di HMP, Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian juga sempat tergabung di Mapala sampai sekarang. Mapala itu apakah mungkin bisa dijelaskan? Oke. Mapala itu adalah mahasiswa pencinta alam ya. Jadi kegiatannya itu berkaitan dengan alam. Jadi sering-sering melakukan pembersihan ya di kegiatan Mapala? Nggak terlalu sering pembersihan sih, karena Mapala itu kayak luas banget. Nggak cuma pembersihan agendanya. Oke, keren banget sih kakak yang satu ini ya. Apa sih yang memotivasi Kak Erlangga untuk terjun ke dunia organisasi? Motivasi sebenarnya pure dari dalam diri sendiri sih, nggak ada dari luar. Itu pure karena pengen mengimprove diri sendiri aja biar bisa lebih baik dari sebelumnya. Mungkin ada alasan lain terkait dengan mengapa terjun ke organisasi, mungkin ingin menambah skill, kemudian menambah relasi mungkin? Ya, itu salah satunya seperti yang saya katakan tadi, mau mengimprove diri biar lebih baik dari sebelumnya. Baik itu dari kedisiplinan waktu, membangun relasi, dan lain sebagainya sih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah tidak mendengar atau merasakan nih mahasiswa yang aktif organisasi akan mengalami kendala dalam proses perkuliahan? Bagaimana tanggapan kakak terkait hal itu? Tanggapan saya, kalau menurut saya pribadi, mahasiswa yang aktif berorganisasi itu jarang sih mengalami kendala dalam proses perkuliahan. Karena seperti yang kita ketahui bersama ya, kita itu bergabung di organisasi ini kan tujuannya untuk belajar. Belajarnya ini baik itu dari belajar kedisiplinan, dari kedisiplin waktu, cara berpakaian, etika, dan lain sebagainya. Jadi kayak mahasiswa yang tergabung dalam organisasi ini tuh pasti jarang menemui kendala-kendala dalam proses perkuliahan.
Berarti dari awal semester sampai sekarang IPK-nya itu baik-baik saja gitu ya? Seharusnya seperti itu. Oh gitu, oke. Terima kasih Kak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara Kakak mengatur waktu di organisasi dan juga di perkuliahan supaya berjalan seimbang? Itu balik lagi ke manajemen waktu ya. Jadi kita di organisasi pasti belajar yang namanya disiplin waktu. Jadi kalau ada kegiatan kita usahakan biar nggak datang terlambat. Itu jadi kembali ke orangnya masing-masing. Harus bisa manajemen waktu dengan baik. Jadi membuat skala prioritas lebih tepatnya ya Kak? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Ya. Oke. Selanjutnya, seorang Erlangga memilih menjadi ketua BEM dan juga aktif di perkuliahan. Apa sih benefit masuk BEM? Benefit masuk BEM ya, sebenarnya nggak ada benefit yang terlalu besar sih ya. Karena saya rasa semua organisasi yang ada di kampus ini tuh sama. Cuman ya karena kita di BEM ini seperti yang kita tahu bersama, BEM ini kan organisasi mahasiswa pertama lah di kampus ya, nomor 1 gitu. Ya benefitnya masuk ke anggota dan juga ke pengurusan sih sebenarnya. Nanti pada saat kita ada kegiatan itu, biasanya kita lebih mudah untuk berkoordinasi langsung dan bisa lebih cepat lah di ACC seperti itu. Dan juga masalah pendanaan biasanya lebih gampang gitu. Oke, berarti benefitnya yang utama yaitu membangun relasi dan juga menambah skill yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Erlangga. Seperti itu ya Kak? Iya benar. Oke, saya jadi penasaran nih sama pemirsa juga. Mungkin apa sih reaksi kakak? Bagaimana reaksi kakak dipilih menjadi ketua BEM? Yang pertama sih seneng banget ya karena bisa jadi ketua BEM. Tapi karena ini merupakan tanggung jawab yang besar, jadi saya tuh harus berusaha keras ya biar bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh lembaga. Soalnya kan terpilih menjadi ketua BEM ini otomatis saya membawa kepercayaan yang diberikan oleh lembaga. Jadi saya harus berusaha keras biar kepercayaan itu tidak saya sia-siakan. Berarti ingin menjadi ketua yang diidamkan dan juga selalu mengedepankan rasa solidaritas di organisasi tersebut. Dan juga Kak Erlangga ini mengutamakan bahwa inilah kewajibannya, bahwa saya adalah seorang BEM, bahwa saya harus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebaik mungkin. Begitu ya Kak? Iya benar. Oke. Sebagai ketua BEM, apa visi kakak untuk memajukan BEM? Kalau visi ada banyak sih, cuman saya sebutkan satu saja. Iya. Membangun relasi di luar sehingga BEM STKIP Agama Hindu ini bakal lebih dikenal oleh masyarakat luas. Mungkin relasi itu seperti apa Kak? Misalnya nih kita di Karangasem ini kan ada banyak yayasan-yayasan tuh, sama juga ada banyak organisasi-organisasi. Jadi kita menjalin kerjasama sama mereka, kita melakukan kegiatan bareng, sehingga nanti BEM STKIP Agama Hindu ini nggak cuma di internal kampus saja, jadi bisa punya relasi juga di luar. Sehingga kalau misalnya ada masyarakat luar nih yang nanya, kamu kuliah di mana? Di STKIP Agama Hindu Amlapura gitu misalnya. Jadi kayak mereka tuh langsung tahu, oh ternyata yang ini. Gitu. Mungkin ini salah satu program kerja yang sudah dirancang dari BEM. Kalau program kerjanya kebanyakan di luar juga sih, sekaligus untuk membangun relasi. Oh gitu, oke. Dari banyak program kerja yang sudah dirancang nih Kak, mungkin ada yang sudah terlaksana atau bagaimana? Kalau terlaksana sih sudah, karena kan kita sertijab waktu ini di bulan Februari ya. Jadi di bulan Februari itu kita juga ada sebuah program kerja yang dimana setiap bulan ini pasti ada. Misalnya nih ada program kerja harian, ada program kerja bulanan, tahunan, dan insidental. Jadi dimulai dari bulan Februari sampai dengan Februari 2024 karena kita jabatannya cuma 1 tahun, itu semuanya ada program kerjanya. Dan sudah tersusun, dan kemudian yang di bulan Maret ini kita juga sudah susun dan sudah di-ACC oleh lembaga, tinggal kita eksekusi saja sih. Wah, keren sekali nih ya program kerjanya dari BEM STKIP Agama Hindu Amlapura.
Saya jadi pengen tahu Kak, dari yang sudah tadi dijelaskan, program kerja apa yang sudah terlaksana? Waktu ini kita ada memperingati Hari Sampah, ya, Hari Sampah Nasional. Kemudian karena kita melihat banyaknya sampah plastik di objek-objek wisata yang ada di Karangasem ini, jadi kita memutuskan untuk mengaplikasikan. Jadi pada saat di Hari Sampah Nasional waktu ini kita melakukan mempunyai proker yang dimana kita sudah laksanakan, yaitu tentang pembersihan sampah plastik yang lokasinya ada di Bukit Asah. Wah, keren sekali sini ya. Oke, semisal nih Kak, anggota di BEM ada yang kerja atau ada kegiatan lain sehingga menghambat kehadiran anggota BEM. Bagaimana Kakak mengatasi hal seperti itu? Mengatasi, kalau dari saya sendiri nggak terlalu mempermasalahkan sih kalau ada anggota yang hadir, tapi selagi dia bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, pasti saya maklumi. Misalnya seperti ini, kita punya program di hari A, kemudian dia nggak hadir di hari itu. Menurut saya nggak apa-apa, asalkan tugas yang kita berikan ke dia sudah dikerjakan dan sudah diselesaikan. Berarti kalau hadir nggak hadir itu nggak apa-apa ya Kak? Walaupun dia ada kegiatan lain, yang penting tugas dan tanggung jawabnya terselesaikan. Ya, misalnya nih dia bekerja, kita kan nggak bisa memaksakan dia harus hadir, karena itu juga mereka nyari nafkah, kan benar nggak? Kalau misalnya tugasnya belum diselesaikan, ya harus dia hadir. Oh gitu, oke. Saya jadi penasaran nih, siapa sih support system seorang Erlangga? Support system yang pasti si orang tua yang pertama, karena orang tua saya tuh nggak pernah buat ngelarang-larang, itu nggak pernah, karena dia selalu percaya apa yang saya lakukan itu pasti berdampak baik-baik bagi diri saya sendiri. Kemudian kalau pacar belum ada sih, tapi Belum ada. iya, pacar untuk saat ini belum ada, cuman teman dekat ada. Teman dekat ada, oke. Mungkin bisa dibocorin sedikit siapa sih teman dekat itu? Inisial aja. Iya, inisial aja. Oke, inisialnya L. L. Tuh, yang inisial L berarti teman dekat dari seorang Kak Erlangga. Lulu mungkin? Siapa Kak? Saya jadi penasaran nih, dan juga pemirsa juga penasaran nih. Aduh, ya biarin dah. biar makin penasaran. Oke, itu adalah privat ya Kak. Privasi, ya benar. Pertanyaan terakhir. Apa pesan Kakak untuk teman-teman BEM, mahasiswa STKIP Agama Hindu Amblapura, dan calon mahasiswa STKIP Agama Hindu Amblapura? Oke, kita mulai dari teman-teman BEM dan mahasiswa dulu ya. Ya. Oke, untuk teman-teman BEM dan teman-teman mahasiswa STKIP Agama Hindu Amblapura, tetap semangat dalam menjalani perkuliahan. Saya tahu itu berat, tapi saya yakin kalian semua bisa melakukannya. Kemudian untuk adik-adik mahasiswa baru yang mungkin baru berdaftar itu, semangat dan ayo gabung di STKIP Agama Hindu Amblapura. Oke. Nah, info tambahan nih untuk kakak-kakak, teman-teman, adik-adik yang akan lulus SMA, SMK maupun yang sudah lulus, kampus STKIP Agama Hindu Amblapura sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024. Perlu pemirsa ketahui, STKIP Agama Hindu Amblapura memiliki 4 program studi, yakni pendidikan guru, sekolah dasar, pendidikan agama Hindu, pendidikan bahasa Bali, dan pendidikan bahasa Inggris. Kampus STKIP Agama Hindu Amblapura juga menawarkan beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu dan mahasiswa yang mau aktif kegiatan kampus. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda dan jadilah bagian dari keluarga besar STKIP Agama Hindu Amblapura. Terima kasih Kak Erlangga sudah berkesempatan hadir pada hari ini. Pemirsa podcast, demikianlah podcast kita kali ini. Semoga cerita Kak Erlangga dapat menginspirasi kita semua.
Dan saya juga memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kami. Jangan lupa pantengin terus akun atau sosial media dari UKM Jurnalistik STKIP Agama Hindu Amlapura, karena nantinya bakal banyak bahasan-bahasan yang menarik dengan narasumber yang luar biasa tentunya. Saya Tisna dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di UKMJ Podcast berikutnya. Kita bisa, pasti bisa, luar biasa. Om Santi Santi Santi. Om Santi, Santi. Terima kasih Kak Erlangga Ya, terima sudah kasih. berkesempatan hadir pada hari ini.